Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh keberkahan dan kehikmatan, kembali kita dipertemukan dalam satu kebahagiaan, satu kebersamaan, dan satu keyakinan bahwa hari ini di dalam video ini kita bersama-sama ingin menunjukkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita selalu evaluasi diri, muhasabah diri, dan tentunya mengingat kesalahan, dosa maupun apapun yang telah kita lakukan di hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang guru yang tak berdasi namun sering dicaci maki. Di mana-mana kita selalu menjadikan beliau sebagai idola, penceramah, suami, jodoh, maupun sebagai inspirasi anak muda di zaman sekarang. Teman-teman, sahabat BLC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di mana-mana selalu mengingat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik suatu keluarga beliau yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik juga istri beliau, anak-anak beliau, Fatimah, Khadijah radhiyallahu anha. Makanya tidak akan kita temui satu bab dimanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cekcok dengan keluarga beliau, entah itu dengan Fatimah, entah itu dengan Khadijah, Ummu Kulthum, dan lain sebagainya. Tidak akan pernah kita temui. Karena apa? Terdapat sebuah ilmu menjaga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dimulai dengan seorang istri, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai jiwa kasih sayang, cintanya surga, seperti Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana yang kita ketahui dalam podcast ini, yang thumbnail teman-teman semua sudah melihat, yaitu bagaimana cara menjadi ibu, seorang istri yang diidolakan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita akan membahas seorang ibu ataupun istri ataupun anak perempuan yang akan menjadi seorang istri ataupun seorang ibu, perlu mengetahui hal ini. Ada empat hal menjadikan kita seorang ibu atau istri yang didambakan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yaitu kita meluangkan waktu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anda sebagai seorang ibu ataupun istri, profesi Anda sangat tinggi, profesi Anda sebagai seorang karyawan, pegawai, ataupun PNS, ataupun sebagai ibu dalam pemerintahan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat atau kagum, sangat-sangat suka, sangat-sangat bangga ataupun melirik seorang ibu ataupun istri bukan dengan profesinya, bukan dengan banyaknya kegiatannya, bukan dengan banyaknya dia pergi dengan teman-temannya ke sana ke sini, kajian di sana, kajian di sini, kultum di sana, PKK di sini. Oh tidak, bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala kagum dengan seorang ibu ataupun istri bukan dengan profesi maupun banyaknya kegiatan yang ia alami, namun dengan bagaimana dia menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu prioritasnya. Itu sebagai prioritas seorang ibu ataupun istri. Keluarganya sendiri, anak bagaimana, Bu? Suami pulang bagaimana? Ya. Ketika suami pulang, ya, oh disambut, wah ini sudah paham, oh suami butuh ini,
oh anak butuh ini. Jadi ketika suami pulang, oh anak sudah terladeni. Nah seperti itu, karena kita melihat berkaca kepada Rasulullah SAW sebagai teladan, suri tauladan yang paling baik, sebagai contoh yang paling utama. Rasulullah datang, pulang dari kerja, Khadijah sudah hatam di situ. Bagaimana Rasulullah, apa yang diinginkan Rasulullah SAW? Anaknya, oh sudah dilatih, sudah dikerjakan, sudah diladeni, dan itu semua sudah dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau telaten dalam menjaga keluarganya, sakinah, mawaddah, warahmah antara suami, ayah, dan juga istri maupun ibu dengan anaknya. Sudah dijaga, sudah diatur. Kuncinya di mana? Kuncinya di ibu ataupun istri, pastinya. Dan yang nomor dua adalah ibu ataupun istri sebagai doa yang paling mustajab. Dalam sebuah riwayat ada 3 doa yang paling mustajab. Yang pertama adalah doa orang tua. Salah satunya adalah doa orang tua. Yang kedua adalah doa orang-orang yang terzalimi. Dan yang ketiga adalah doa orang musafir. 3 doa ini adalah sangat-sangat mustajab, doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah doa orang tua. Bagaimana ibu menjadikan anak ini sebagai generasi penerus seorang ibu, generasi penerus seorang ayah, generasi penerus bangsa. Namun terdapat doa-doa orang tua di dalamnya. Itulah yang dinamakan ridho orang tua. Sebagaimana yang kita ketahui, ridho Allah tergantung dengan ridho orang tua. Di dalam pandangan seorang anak, oh, ridho Allah tergantung dengan ridho orang tua, maka saya harus menghormati orang tua agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam sisi pandangan orang tua, kita melihat bahwasanya ridho Allah tergantung ridho orang tua, maka lisan dan doa orang tua sangat berpengaruh bagi anak-anak kita. Jangan salah berucap Bapak Ibu. Seperti contoh, ketika datang anak kita membawakan rapot, nilainya 30, berapa, sangat menyedihkan. Namun ketika orang tua mengatakan, kamu bodoh, kamu gak layak di keluarga ini, maka ketika itu adakah malaikat yang melewat di antara kita? Amin. Dan itulah yang dinamakan ridha Allah tergantung ridha orang tua. Seperti inilah siklus di mana kehancuran keluarga akan bermula. Lisan-lisan orang tua yang buruk keluar, contoh-contoh yang buruk dalam orang tua keluar. Inilah yang dinamakan kerusakan dalam fasad atau kehancuran dalam keluarga. Maka dari itu jagalah lisan kalian wahai para orang tua, di mana kita mendidik anak kita bukan dengan sikap saja, namun dengan mendidik kita dengan mendoakan gitu. Ridho Allah tergantung dengan ridho orang tua. Pastinya kita tetap menjaga lisan dan juga hati dan juga pikiran maupun menjaga doa-doa kita. Lalu yang ketiga yaitu adalah doa anak soleh. Menjadikan anak kita anak-anak yang soleh. Tidak cuma anak-anak yang laki-laki saja maupun perempuan. Soleh, soleha adalah investasi tertinggi dalam Islam. Investasi yang paling diutamakan dalam agama Islam. Bagaimana kita mendidik pola anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh maupun soleha. Di mana dalam satu riwayat hadis, bunyanul Adam amutu illa thalathatin amalin, bahwasanya ada 3 amalan yang terputus, 3 amalan yang ketika anak Adam ini mati, semua dan seluruh keturunan Adam meninggal. Ada 3 amalan yang tak akan terputus, dan salah satunya adalah doa anak soleh. Ada juga ilmu yang bermanfaat maupun dengan sedekah jariah. Namun saya tekankan dengan satu hal, yaitu doa anak soleh. Bagaimana kita ingin menjadikan anak kita, mendoakan kita, kalau anak kita tidak kita didik sebagai anak-anak yang soleh maupun soleha. Maka dari itu kita perhatikan dari pola makannya terlebih dahulu. Anak-anak soleh, anak-anak yang soleha kita jadikan sebagai anak-anak yang soleh-soleha karena pola makannya haram atau halal.
Kita melihat karena makanan sangat berpengaruh menjadikan anak itu sebagai anak yang soleh maupun soleha. Contoh saja kita melihat anak kita memakan makanannya haram, hasil mencuri jambu di tetangga gitu. Oh ternyata ini makanannya haram, maka kita telusuri makanan-makanan anak kita, kita jaga, kita rawat anak kita mulai dari makanan kita, karena perut itu adalah pusatnya dari para syaitan. Maka dijadikanlah perut ini perut yang haram, maka syaitan semakin membabi buta dan anak kita tak menjadi anak-anak yang soleh maupun soleha. Maka rawatlah anak soleh dan solehah kita mulai dari makannya terlebih dahulu. Dan tak cuma dengan makan, namun yang kedua adalah contoh. Jadikan orang tua kita, diri kita sendiri terhadap anak-anak kita sebagai contoh tauladan yang paling dekat dengan anak-anak kita tentunya. Dan tentunya contoh itu tidak cuma kita memberikan nasihat saja. Kita melakukan apa yang kita lakukan, anak juga akan melakukan apa yang kita lakukan. Maka tirulah gaya-gaya Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana anaknya menjadi anak-anak yang soleh soleha dengan menjadikan dirinya, orang tuanya sebagai contoh tauladan yang paling dekat. Sebagaimana contoh yaitu Rasulullah SAW pernah melakukan sholat witir di malam hari. Beliau sholat di tengah rumah dan dilihat oleh Fatimah. Ketika itu Fatimah melihat Rasulullah SAW, oh ayahku, engkau witir, engkau sudah bersusah payah hari ini, kau membangkitkan umatmu, engkau berceramah di mana-mana, engkau bekerja keras, engkau masih saja witir. Maka Fatimah Az-Zahra ini tergugah hatinya untuk melakukan sholat witir apa yang dilakukan oleh ayahnya. Sebagaimana dengan kita juga akan melakukan sholat untuk mencontohkan anak-anak kita. Wahai anakku, engkau sholat maka sholatlah pula. Engkau menyuruh anakmu sholat maka engkau sholatlah juga. Jangan engkau asik bekerja, engkau asik mencuci piring, engkau asik main HP. Kita menghormati dunia digital, namun kita juga menghormati agama kita sebagai agama yang pokok dalam hidup kita. Lalu kita lanjutkan di yang keempat, yang terakhir, yaitu ibu ataupun istri sebagai ketaatan dalam rumah tangga terhadap suaminya. Ingat dalam suatu hadis, man sholatal imra'atal sholataha wa shomat shomaha wa hafidhat farjaha killala yaumal qiyamati udkhulil jannati ma syi'tum. Yang dimana artinya ketika seorang perempuan ataupun istri itu meladeni suaminya, semua ketaatannya hanya terhadap suaminya. Dia sholat, tidak termasuk sholat sunnah maupun sholat-sholat yang tidak wajib. Dia hanya melakukan sholat wajib saja. Dan melakukan puasa, hanya puasa Ramadan saja, tak ada puasa sunnah. Dan dia menjaga martabat keluarganya sampai di hari akhir kelak, yaumil qiyamah, maka udkhulil jannati ma syi'ti, maka masuklah ke dalam surgaku dimanapun pintu yang engkau kehendaki. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelaslah bahwasanya menjadi perempuan ataupun menjadi istri ataupun ibu tidaklah mudah. Namun surga sudah di depan mata dan sudah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Tak mudah, Bu. Namun ada hadisnya dan ada alurnya, ada petunjuknya. Petunjuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Jadi dalam empat ini, semoga empat ini kita selalu menjaga keempat-empatnya dalam kehidupan kita hingga kita disusul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan empat ini sebagai pilar utama dalam kehidupan kita, maupun suami maupun istri maupun ibu maupun ayah, tetaplah kita jaga keempat ini. Namun dalam konteks ini, maka jadilah ibu maupun istri yang didambakan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
afwan ala kulli khataya kilala yaumal qiyamati, afwan ala hadha ila lisani wa afwan ala kulli khatayakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.